Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang kita cintai, kita hormati dan kita doakan Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Putri Pendiri NWDI, NBDI dan Organisasi Nahdlatul Watan, Ummuna Pendiri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan di Anjani, Ummuna Pendiri Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, Ummuna penerima kuasa dari ayahandanya Al-Maghfurlah Maulana Syekh Al-Mukarramah Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat untuk terus mendoakan kita dan membimbing kita agar kita menjadi murid yang setia kepada guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh dari dunia sampai syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kita hormati dan muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan, pengganti pendiri organisasi Nahdlatul Watan Maulana Syekh Hamzan Wadi II, Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LSM MPDI bersama seluruh keluarga beliau. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam memimpin organisasi Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan Nahdlatul Watan jaya sepanjang masa sesuai harapan pendirinya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin Eskom IMM yang insyaallah sebentar lagi akan rawuh di tengah-tengah kita. Yang saya hormati para masyayikh Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan Anjani Lombok Timur, beserta seluruh para tuan guru yang termasuk dalam Persatuan Pasti TNW, Persatuan Alumni Salatiyah dan Timur Tengah. Yang kita hormati pimpinan-pimpinan pondok pesantren sekecamatan Terara yang sempat hadir beserta santri dan asatiznya. Yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Terara beserta seluruh unsur musfikah, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak KUA Kecamatan Terara beserta seluruh jajarannya yang sempat hadir, tamu undangan, pejabat sipil TNI dan Polri yang sempat hadir, singkatnya hadirin hadirat, Nahdiyin Nahdiyat, santriyin santriyat, para santri-santriwati yang kami banggakan. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita semua bisa bersama-sama hadir untuk meramaikan majelis dakwah Hamzan Wadi yang dulu guru besar kita setiap bulan hadir di aula yang ada di sebelah selatan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala agar umur kita bertambah, pahala kita, amal dan ilmu kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan, khususnya keturunan Tuan Guru Hasan, mertua dari guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang kita hormati. Kehadiran kita di tempat ini sesungguhnya menapaktilasi perjalanan kegiatan guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang dulu setiap bulan dari sejak awal berdirinya Pondok Pesantren Al-Hasaniyah ini, yang beliau niatkan sebagai kenang-kenangan beliau kepada gurunya dan mertuanya. Kebetulan guru beliau namanya Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, mertua beliau juga namanya Tuan Guru Hasan hakikian wa majazian. Sehingga kedua orang tua kita inilah yang menjadi sumber keberkahan di Pondok Pesantren Al-Hasaniyah ini. Sering dulu Maulana Syekh bercerita, kalau Maulana Syekh hadir ngaji di tempat ini, walaupun jamaah tidak banyak yang hadir, keluarga tidak banyak yang hadir kadang-kadang, tetapi Maulana Syekh sering bercerita, Maulana Syekh Hasan Masyad sering hadir di aula ini untuk mengikuti pengajian guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Beliau cerita kadang-kadang Maulana Syekh Hasan Masyad duduk di sebelah kiri saya, kadang-kadang duduk di sebelah kanan saya, tetapi jamaah tidak melihatnya, hanya saya yang melihat guru saya, kata beliau. Ini menandakan bahwa hari ini kita hadir, berarti kita kembali menapaktilasi, kita kembali melaksanakan kegiatan yang terbiasa dilakukan oleh guru besar kita. Kami masih ingat almarhum Tuan Guru Haji Lalu Abdul Waris biasa berdiri di pintu gerbang dengan baskomnya untuk meminta amal-amal jariah yang dulu pondok ini belum begini gagahnya. Sekarang sudah gagah karena ketua pondoknya ya kemarin lama sekali bertugas di Kanwil, molahna bepesek-pesek kanca bosnya, sehingga pondok pesantren ini sering mendapatkan bantuan dari pemerintah. Di samping juga amal jariah dari swadaya masyarakat sesuai dengan cara guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengajak kita untuk berimpak, beramal jariah sebagai salah satu wasilah, salah satu jalur tiang pelunggu sami kelak di yaumil mahsyar akan mendapat syafaat guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Dengan cerita guru besar kita, berarti tatkala kita hadir mengaji di majelis dakwah beliau yang sekarang dilanjutkan oleh Maulana Syekh Hamzan Wadi II, yang disebut dengan majelis dakwah Hamzan Wadi II karena beliau adalah Zainuddin kedua. Apa panjangan Hamzan Wadi? Ini anak-anak kami yang sudah belajar ke-NW-an. Haji Muhammad Zainuddin Nahdlatul Wathon Diniyah Islami. Itu sebabnya tidak boleh ada orang namanya Hamzan Wadi. Di negara Arab kanak baru lahir diberi nama Hamzan Wadi. Apa sebab pesan Maulana Syekh?
karena Hamzan Wadi itu gabungan antara nama beliau dan perjuangannya. Ham, Haji Muhammad, Zan, Zainuddin Nahdlatul Watan, Wadi, Wanya Watan, di Diniyah Islamiyah. Terlalu berat kalau ada orang namanya Hamzan Wadi. Kalau Hamzan Wari boleh, ya, Zaini boleh, Hamzani boleh. Dulu banyak warga kita yang diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Hamzan Wadi. Begitu dibawa anaknya ziarah kepada Bapak Maulana Syekh, sayaran anak me anja bahasa pancor darak tianggih, dan Maulana Syekh orang tua, paling tua. Oh nggih, niki bijen tiang aran Hamzan Wadi. Maulana Syekh kena anak ya jak bijen. Ya belajar bahasa halus lagu salah tahu. Langsung saja Maulana Syekh mengganti. Kalau diberi nama, oh dia nak kanggo arak dengan arana Hamzan Wadi, aku doang kanggo sengak aranku tergabung isi perjuanganku. Lamun terbaru lahir, apalagi berdua pondok gan berdua. Ngeraos dia teman tahu. Masih kita cukup makan dengan ASI. Ingin menjadi orang yang seperti Bapak Maulana Syekh namanya. Kalau nama-nama ulama yang lain, andaikan kita mengambil nama dengan Muhammad Zainuddin, Muhammad Sagap, boleh. Tetapi Hamzan Wadi, Maulana Syekh tidak membolehkan, karena itu gabungan nama beliau dengan perjuangannya. Mana perjuangannya, sumber perjuangannya yang beliau sebut dengan sumber nikmat, yakni Madrasah NWDI, Madrasah NBDI. Maulana Syekh luar biasa karomah beliau. 73 tahun yang silam, bahkan 90 tahun yang silam, di saat berdirinya Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, beliau membuat madrasah dengan lambangnya. Lambang NWDI adalah Pulau Lombok bersinar, bukan bersinar 5, bersinar full, ke utara, kiri, kanan, bawah, atas. Di tengah-tengah Pulau Lombok ada huruf M. Di atasnya ada N. Di bawahnya ada W. Di sebelah kiri ada D. Di sebelah kanan ada I. Berarti M, N, W, D, I. Kalau dibaca demi NW di lambangnya. Untuk apa? Supaya jelas di saat nanti ada nama NWDI yang dibuat jadi organisasi, sudah jelas lambangnya. Kalau madrasah sudah jelas lambangnya MNWDI. Supaya jelas, sebagaimana dulu Bapak Maulana Syekh di saat Hamzan Wadi II baru lahir, Mami Gede Wirasentana sedang berada di Jakarta. Umi kita Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid melahirkan seorang bayi. Ayahnya sedang bertugas di Jakarta, Mami Gede Wirasentana. Lalu Maulana Syekh minta izin, luar biasa Maulana Syekh walaupun beliau orang tua, ulama, wali besar,
tetapi beliau tetap mengajarkan kita akhlak. Beliau minta izin kepada menantunya untuk memberikan cucunya nama. Kata Umi Rehanun setelah digendong cucunya yang sekarang namanya Hamzan Wadi II, seminggu digendong, bahkan 2 minggu diperhatikan. Biasalah menjamaah beranak pada api pira umur anak daripada pada api ibu 2 minggu atau seminggu. Adat bonjeruk pada barang adat jenggi. Mundek man petang dah sejelo umur kanak deng kanggo genjak tanah, deng kanggo sugulekan balik, digendong sama bapak mal nasih, diperhatikan hidungnya, diperlihatkan, diperhatikan giginya, pagerannya, diperhatikan badannya, diperhatikan kakinya. Akhirnya Maulana Syekh minta izin kepada Umi Raihanun. Anun, aranjak bahasan dengan ojok bijana. Raihanun kanggo ke kupiang anak biaran. Ijinangna ke aku si mami gede piang anak biaran. Onggih mami, sila. Mami gede wira sentana ikhlas napi-napi si pelungguh piang yaran. Oh lamun ngenoja ku piang yaran pada siaranku Muhammad Zainuddin Ats-Tsani, yang artinya Zainuddin kedua karena bapak Maulana Syekh Zainuddin pertama. Nggih mami bahasa Umi Rehanun mami mempuah bak mami ni bapak Maulana Syekh. Lalu apa bahasa Umi Rehanun? Nggih mami lagu arak lagu na niki. Kumbek na oh lamun adat bonjeruk, lamun dengan si piaran masih hidup deng kanggo dekuna tepiangaran pada kecaaran dengan si masih hidup. Pelinggih dia masih sehat. Cara bonjeruk deng kanggo teparan aran aran pelinggih dia mun dia masih sehat. Apa jawaban Maulana Syekh? Alur adekna eru keruan. Adekna eru keruan. Apa bahasa jenggi keruan? Keruan wah adek sak jelas. Adek sak keruan sei ganjari pengganti. Adek sak keruan sei gan lanjutang Nahdlatul Wathon. Adek naru jelas sei segan ganti bapak Maulana Syekh di dalam melanjutkan perjuangan organisasi Nahdlatul Wathon. Nah, ia empuk naran Zainuddin Ats-Tsani. Lalu kana beliau Raden, ia empukna terombo isi Raden. Ya. Lalu gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Ndek cukup sekadar ni ke doang. Ada yang saru keruan. Setelah beliau umur 4 tahun diminta melik TK, ia pun tepiang gelar, marak gelar Bapak Maulana Syekh Silai aran Tuan Guru Bajang Zainuddin Ats-Tsani. Yang pun mun Maulana Syekh ja dek nuah singkat. Langsung doang, mbe Tuan Guru Bajangku, mbe Zainuddin Saningku. Kemudian adik saru keruan, adik ndak entau tertiru isi dengan lain, adik sak jelas. Maulana Syekh sudah membaca. 40 tahun yang lalu beliau sudah berikan cucunya nama Zainuddin Sani. Beliau beri gelar seperti gelarnya Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajangku, Zainuddin Saningku. Saya pebija niki Umi Raihanun, mbele kan Umi Raihanun. Jenggi mbiaran jenggi. Ite. Saya Umina si Umi Raihanun.
Umi Hajah Rahmatullah. Masih hidup atau ndi? Beliau sudah pindah alam. Almarhum Tuan Guru Mahmud Yasin pernah mimpi pada suatu saat setelah Maulana Syekh meninggal dunia, Umirrah masih hidup. Dia mimpikan Maulana Syekh berada di panggung yang sangat tinggi. Lalu di samping Maulana Syekh ada kursi satu tapi kosong. Lalu Tuan Guru Mahmud bertanya dalam mimpinya, untuk siapa kursi yang kosong di samping beliau? Beliau dijawab, kursi menunggu Umi Hajah Rahmatullah Hasan. Di samping Maulana Syekh kursinya tersedia Umirrah. Dengan be Umirrah niki, dengan jenggi niki tahu gedengna di samping madrasah. Maka tempat ini tempat yang bersejarah luar biasa. Maulana Syekh kalau datang di Jenggi sambil menjadi guru, sambil menjadi keluarga. Maka beruntung semua keturunan Guru Hasan, Tuan Guru Hasan, yang punya menantu pilihan Allah, menjadi wali besar, menjadi pengarang tarekat, deng kanggo dengan jari kanggo miak tarekat, lamun dek jari kelas Kutubul Aktab. Apa di Kutubul Aktab? Pimpinan wali sedunia. Guru kita bisa meraih jabatan yang diraih oleh gurunya, Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Nah, oleh karena itu, di samping keluarga besar Bani Hasan sangat beruntung punya salah satu keluarga yang menjadi suaminya Datun Wali, juga keluarga yang namanya Umirrah ini cocok menjadi istri Datun Wali. Apa sebab? Umirrah ngeraos nenggak nasi ngeraos Quran atau nasihat. Tiang baluk tahun, tiang li pancor ngaji, timak tiang tetap datang li gedeng desa, dek tiang tetau si Umirrah. Sengat tiang dek tiang girang bejulu, selesai hizib, selesai ngaji, tiang ulik di pak pondok. Ternyata pada tahun 93 Umirrah mencari anak jenggi. Boyang ku kanak jenggi, ara-aran inak sahri gena lalu berangkat di pak Mekah nengke, ara gen ku sempait di pak Haji Husnud Duat gena lai ara sematuan tiang aran Tuan Guru Sukar ndot li Mekah. Ara gen ku kirim di pak Haji Husnud Duat, barang ara gen ku kirim di pak sebinian Syekh Zakaria. Pun tebadak si batur. Oh, ara anaknya ngajahang li muallimat aliyah. Baru tiang terpanggil, langsung jeloni ke galeng-galeng oleh tiang sekolah, tiang iring Umirrah tipak montong pria. Tahu daran montong pria? Lendak jaya lagu montong sinteparan. Ye to balen tiang, ye to balen tuan tiang, bapak tiang, tiang iring Umi. Karena Umi ia beli li batu bangke, lando, batu pengili itu menjadi ya jajahan Umirrah lai. Nah, sehingga beliau luar biasa. Sepanjang jalan li mobil, nasihat kita dengar dari beliau. Cerita-cerita beliau dengan bapak tiang, dengan keluarga tiang,
beliau cerita. Munta ziarah li gedeng beliau cerita nasihat ngene tani nikme ngene aran ya beranak li ite. Kalau sudah mulai tanggal beliau membaca Quran, deng kanggo teganggu. Quran sampai tamat 30 juz namanya Umirah niki. Kemudian malam apa tegawe di samping beliau solat malam berdoa, sembayang tasbih enggak negawe ini si Umirah. Kelema solat duha, jerak solat duha, sembayang sunat tasbih. Ia pun cocok beliau menjadi sebinian ulama. Lahir seorang putri namanya Hajjah Siti Raihanun, teparan aran Pepedun Datuk Majid. Karena mesak-mesak Umirah dari 7 sebinian Maulana Syekh, 7 kali berjangkap mesak Umirah doang pilihan Datuk Majid. Padahal Umirah waktu nikah masih kode, umuran kanak sanawiyah mangkin. Yang pokna Umirah murid pertama madrasah NBDI. Wah berjangkep, wah merari ingkanca bapak Maulana Syekh lagu masih kode. Di mimpiak madrasah depiang dengan nina madrasah, adik empede dengan mama pinter, dengan nina dah pinter. Yang pun tepiak madrasah NBDI, umi kita Umirah menjadi murid pertama. Jadi kalau Umirah melahirkan anak yang namanya Pepedun Datuk Majid, Pepedun Bapak Maulana Syekh yang mengama, apa bahasa ente mengama? Nur asli mami ne Nur asli al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Yang penuh umi waktu sehat dek Nuah mentelah. Nur asli Bapak Maulana Syekh piakna jelo jari guru dek Nuah mentelah. Di atas motor tuan tinda umi. Mun tengiring tipak Kalimantan jam 11 terdatang. Ngiring tipak Dompu jam 11 ke malam terdatang, langsung beliau suruh tekumpulang pengurus-pengurus Nahdlatul Wathon. Nasihat marantan Umirah, nasihat saya datang. Nah, dari Umirah lah orang yang sangat solehah, putri dari Tuan Guru Hasan, Ahlul Quran, melahirkan seorang putri Pepedun Datuk Majid. Dari Pepedun Datuk Majid lahirlah Purnama Nahdlatul Wathon yang diberi nama Maulana Syekh Dr. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin As-Sani. Beliau nomor pira Maulana Syekh bersemeton kenca pitu. Lamun al-maghfurlah Maulana Syekh bersemeton kenca 6 semeton kandung dari 7 istri beliau. Kemudian maminya sering nikah Datuk Majid. Maulana Syekh berdua sanak 6. 2 mama 4 nina. Maulana Syekh nomor 6 paling kode. Mungkin Maulana Syekh Hamzan Wadi II, beliau adalah orang yang nomor 6 juga dari 7 bersaudara. Pedentana barang Bapak Maulana Syekh menjadi nomor 6 bersaudara. Nah, banyak hal. Jadi ndak terbengak. Jelo kancampira bersemeton seminggu. Berapa hari seminggu? 7. Hari yang paling hebat hari apa? Hari Jumat. Nomor pira Jumat? Nomor 6. Ding kanggo taluate Ahad kanca Senin. Ya aku tawaan aku nomor sekian angkat jelo Ahad. Senin nomor 2. Allah menjadikan hari Jumat hari
yang paling hebat. Terjeriang jari jelun te lebaran setiap minggu. Nomor 6. Makin Maulana Syekh membuat cucunya namanya sama dengan nama beliau. Beliau beri gelar Tuan Guru Bajang. Nomor 6 mendah. Deng kanggo salain talawate. Sehingga Maulana Syekh dengan ainul basirahnya, dengan mata hati, mata karom, mata arif billahnya, memperhatikan cucunya diberi nama yang nomor 6 seperti nama beliau. Cucu-cucu beliau sayang luar biasa. Tetapi beliau sering mengatakan likulli sakhsin maziyah. Masing-masing dengan arak kelebihan. Timam bodoh dengan arak kelebihan, pinter dengan arak kekurangan. Jadi kurang lebih niki itu sifat kita sebagai manusia. Maka hari ini orang yang menjadi kesayangan Maulana Syekh, kesayangan Ummirrah, kesayangan Ummi Hajah Siti Raihanun akan datang di tengah-tengah kita untuk membawakan kita keberkahan, kembali meramaikan pondok pesantren yang dulu Maulana Syekh pertama selalu hadir di tempat ini. Kalaupun beliau berhalangan, beliau sering diwakili oleh Tuan Guru Nahdlatul Watan, murid-murid pilihan-pilihan beliau. Karena itu hari ini kita bersilaturahmi. Apa arti silaturahmi? Tersambung hubungan bagus. Hubungan bagus Maulana Syekh dengan masyarakat Jenggi pada khususnya, Kecamatan Terara pada umumnya, Kabupaten Lombok Timur lebih umum lagi. Biasanya wali-wali besar, wali-wali hebat, tatkala kesayangannya, kesenangannya diramaikan oleh orang, biasa hadir beliau. Saya yakin hari ini Maulana Syekh hadir di tengah-tengah kita karena majelis Hamzan Wadi sangat beliau sayangi. Majelis-majelis beliau di mana-mana beliau akan hadir secara alam rohani, alam karomah. Karena kata beliau, lamun dengan jari wali, lamun wah pindah ojok alam gaib, alam kubur, alam barzah, murid-muridnya, jamaahnya, majelis taklimnya, majelis dakwahnya sama seperti jejesi tekolok dimasukkan ke dalam kertas mika. Tahu nama kertas mika anakku? Kertas putih. Dimin tengengat ketempu isine lekan luar sampai dalam. Begitu juga Maulana Syekh akan mengawasi kita, melihat pimpinan-pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Watan. Beliau lihat bagaimana kinerjanya, bagaimana pengurus-pengurus organisasi, baik organisasi Nahdlatul Watan, pimpinan lembaga dan badan otonom Nahdlatul Watan. Beliau akan pantau dari alamnya, karena beliau sudah tidak ada halangan untuk melihat kita. Sebagai satu contoh kekeramatan guru besar kita Maulana Syekh, li supo jelo waktu tiang ngajahang li muallimat NW Pancor lai tahun 91, tahun 89 sampai tahun 99. 10 tahun tiang jadi guru li Madrasah Aliyah Muallimat NW Pancor. Tiang jadi wakil kepala madrasah. Tiang jadi wakil ummi
Hajjah Baik Zuhriyah sebinian Maulana Syekh. Tiang ditugaskan untuk menjemput Maulana Syekh setiap hari Sabtu. Juga yang ditugaskan untuk mencatat semua pidato Maulana Syekh setiap hari Sabtu waktu beliau ngajar di Muallimat. Akhirnya pada suatu tahun, satu hari Muallimat menamatkan yang kesekian puluh kalinya. Tiang diperintah oleh pimpinan madrasah menghadap li Bapak Maulana Syekh tunasijin ara apa ente selaput ta soalnya jadi murid anta yang nadang anta si Bapak Maulana Syekh ara anta apa biasa mun tahu ara ante desa ente tersebut tiang jarang beliau sebut aran tiang lui antan sebut jenggi mbah nangombe te lo jenggi ini tiang nunasijin Maulana tiang tunas pelungguh mangkin mimpin kami berserta muallimat yang tamat tahun niki ya tiang pada ziarah li makam Datuk Majid. Setelah niki tiang tunas izin tunas doa ya tiang ziarah tipak makam Selaparang. Beliau mengiyakan dan beliau mimpin kita langsung ziarah makam di Datuk Majid. Pas dimintiang nunas izin ya langsung ziarah ke makam Selaparang, apa bahasan beliau? Ana lamun jelo rebo jak biasa. Datu Selaparang niki lalun di Pak Baghdad. Mun jelo rebo biasa Baghdad tauna. Ke lagu nangke ku kelekangan teka nanti hanta tono li makam Selaparang. Lekan abror gedeng beliau badaang itu Raja Selaparang adek nendot antih telik Selaparang nindek nebilin tejok Baghdad biasa mun rebo Baghdad tauna kenengka ku badaang ante aga nanti hantelik Selaparang mun dengan dek jari wali lamun dengan dek jari pemimpin wali den tahu merentah oleh gedeng mu dengan si terperintah tu tahu nali Baghdad demen terjadi murid Bapak Maulana Syekh demen atonde no kehebatan guru teh ia miak madrasah niki dulu meletakkan batu pertamanya beliau yang ramekan pengajian setiap minggu. Maka hari ini beruntunglah kita. Pimpinan-pimpinan pondok pesantren membawa muridnya datang ke tempat ini. Untuk kita dibawakan keberkahan oleh cucu beliau. Yang beliau namakan dengan nama beliau sendiri. Yang beliau bimbing dari kecil sampai besar. Beliau jadikan menjadi pengganti. Jadi Maulana Syekh dia menjadi pengganti dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Karena beliau setelah melihat dialah yang paling cocok yang akan melanjutkan perjuangan guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh agar Nahdlatul Watan insyaallah jaya sepanjang masa. Nah hadirin rahimakumullah, oleh karena itu beliau makin niki memulai kegiatan beliau untuk mengikuti tradisi-tradisi baik guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh untuk membuat jadwal pengajian di semua kecamatan baik di Nusa Tenggara Barat maupun di luar Nusa Tenggara Barat untuk napi untuk mempercepat meratanya keberkahan dari guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak
Maulana Syekh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi paling akhir, tetapi nabi paling hebat. Umatnya umat paling hebat. Umatnya akan paling dulu masuk surga nanti dibanding dengan umat-umat yang lain. Selamat datang guru kita Mukarram Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hannan LCMPDI selaku Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon bidang Departemen Dakwah dan Penerangan, Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Mudah-mudahan beliau tetap sehat untuk membersamai kita. Beliau menjadi rukun pengajian. Mun si lain-lain kanggo ndek hadir, lamun beliau jadi kanggo ndek hadir kecuali diizinkan untuk tidak hadir. Nah, hadirin rahimakumullah, Allah menjadikan nabi kita nabi paling mulia. Karena nabi paling mulia, Allah berikan juga agama-agama yang paling mulia, agama Islam. Karena nabi kita diberikan agama yang paling mulia, Allah berikan juga nabi kita kitab yang paling mulia. Karena nabi kita diberi kitab yang paling mulia, maka Allah memberikan beliau juga umat yang paling mulia. Bersyukurlah kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sekarang Al-Maghfurlah Maulana Syekh memberikan nama kepada orang yang sangat beliau cintai. Beliau jadikan menjadi pengganti, maka Maulana Syekh dengan segala kekaramatannya akan selalu membimbing, mendampingi, menjaga kesayangannya sebagaimana Allah menjaga Nabi Muhammad, selalu memberikan wahyu, memberikan ilham dan seterusnya, sehingga Nabi kita selalu di atas ihdinas siratal mustaqim. Begitu juga Maulana Syekh Hamzan Wadi II, sejak umur 4 tahun beliau dididik oleh beliau, dibina, dilatih sampai hari ini dan seterusnya. Karena beliau yang menjadikan menjadi pengganti, maka beliau juga bertanggung jawab untuk menjaga cucunya, membimbing cucunya, mengarahkan cucunya agar Nahdlatul Wathon yang menjadi kesayangan Bapak Maulana Syekh ini nanti menjadi Nahdlatul Wathon yang jaya daiman abada. Nah, sudah rawuh Tuan Guru Zaini yang mendahului untuk mengingatkan kita, sekedar mengingatkan kita kembali kepada Bapak Maulana Syekh, kepada Tuan Guru Hasan, kepada Umirrah melahirkan Umi Raihanun, Umi Raihanun melahirkan Maulana Syekh Hamzan Wadi II, dan itulah yang menjadi pengganti Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, pimpinan-pimpinan pondok pesantren beserta santri, gurunya, kehadiran kita bersama Bapak Camat dan semua unsur Musfika, kehadiran Bapak-bapak Kepala KUA, hadir, sekaligus juga beliau hadir atas nama Pengurus Daerah Nahdlatul Wathon Kabupaten Lombok Timur, Tuan Guru Haji Lutfi Arsyadi MH. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau akan kita semua mendapatkan keberkahan, berkah kita bersilaturahmi dengan guru kita, bersilaturahmi dengan guru besar kita yang di sini dulu selalu beliau tiap hari Ahad pengajian beliau yang dihadiri oleh sekecamatan Terare. Walaupun biasa arak sak bau hadir, arak sande hadir.
Sekali lagi terima kasih kehadiran kita di pondok pesantren, salah satu juga kenang-kenangan guru besar kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah. Santri-santriwati mudah-mudahan mendapat keberkahan guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh, karena kita semua hadir di majelis Hamzan Wadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.